pengamanan presiden di era Presiden Jokowi, serentak promosi jabatan perwira tinggi baru-baru ini. Sempat ada jeda, 2 bulan kosongnya posisi Pangkostrat sebelum terisi juga sempat jadi bahasan publik. Lalu apa jawaban Panglima soal sejumlah sorotan itu? Lengkapnya kami ulas dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Panglima TNI melakukan mutasi dan promosi ratusan perwira tinggi akhir pekan lalu. Dari 328 nama pati, 3 nama yang akrab di kalangan istana langsung menjadi perhatian publik. Yang pertama, Maijen Maruli Simanjuntak menjadi Pangkostrat. Lulusan Akademi Militer 1992 ini pernah dipercaya sebagai Komandan Grup A Paspampres, Wakil Komandan Paspampres, hingga Komandan Paspampres. Sebelum ditunjuk sebagai Pangkostrat, Maijen Maruli Simanjuntak saat ini menjabat sebagai Pangdam 9 Udayana. Soal penunjukannya yang dinilai sejumlah pihak karena dekat dengan Presiden Jokowi, juga menantu dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Maijen Maruli menjawab santai. Apa salah jadi kalau saya dekat gitu ya? Jadi kalau saya, yang ngangkat saya kan bukan saya sendiri. Jadi saya terus terang pribadi, saya tahu persis Presiden itu bagaimana bekerjanya. Ya, kebetulan saya bertahun-tahun dengan beliau. Tidak ada berkaitan dengan Pak Luhut gitu ya Pak Musgan? Ya mau saya tolak juga berkaitan bagaimana coba ya. Jadi ya, kami nggak begitulah. Saya pikir juga kenapa harus mesti menginginkan suatu tanggung jawab terlalu tinggi-tinggi. Tanggung jawabnya besar. 2 bulan posisi Pangkostrat yang sempat belum diisi sejak Jenderal Dudung Abdurrahman menjabat Kasat dan sebelum Panglima menunjuk Maijen Maruli Simanjuntak mendapat perhatian publik. Apalagi Kostrat memiliki peran strategis. Yang pertama sebagai Komando Utama Pembinaan atau Kotama Bin di bawah Kasat dan sebagai Komando Utama Operasi atau Kotama Ops langsung di bawah Panglima TNI. Tampaknya perlu berbagai kalkulasi dan pertimbangan matang untuk menentukan siapa yang mengisi posisi strategis ini, sampai akhirnya pekan lalu kami mendengar informasi bahwa Presiden Jokowi sudah menyetujui 1 nama. Sementara terkait dengan adanya informasi tarik-menarik kepentingan politik, Jenderal Andika Perkasa menampik dan menyebut bahwa proses ini sepenuhnya menunggu Wanjakti. Kali ini memang agak sedikit mundur karena memang ada tambahan 28 jabatan baru. Nah, itu perlu ada peraturan turunan yang memang harus saya penuhi. Berikutnya, Maijen Agus Subianto yang ditunjuk Panglima sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Maijen Agus Subianto bisa dibilang sebagai salah satu perwira TNI yang sering berdinas dekat dengan Presiden Jokowi. Lulusan Akmil 1991 itu pernah menjabat Komandan Kodim 0735 Surakarta pada 2019 hingga 2011 saat Presiden Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Pada 2020 diangkat menjadi Komandan Korem 061 Surya Kencana Bogor serta di tahun yang sama memegang amanat sebagai Komandan Paspampres. Sebelum serah terima jabatan sebagai Wakil Kasat nanti, Maijen Agus masih mengemban tugas sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Dari Matra Laut, ada Maijen Marinir Soehartono yang ditunjuk Panglima sebagai Komandan Kodiklat Angkatan Laut. Maijen Soehartono merupakan Komandan Paspampres pada periode 23 Februari 2017 hingga 27 Desember 2018. Lulusan Akademi Angkatan Laut 1988 ini juga pernah menjabat sebagai Komandan Detasemen Jalamangkara Denjaka, Komandan Brigif 2 Marinir, dan Komandan Lantamal 11 Merauke. Sebelum ditunjuk menjadi Komandan Kodiklat AL, Maijen Soehartono saat ini menjabat Komandan Korps Marinir Angkatan Laut. Yang menarik, 3 jenderal ini menjabat sebagai Komandan Paspampres dalam periode berurutan di era Presiden Jokowi. Maijen Marinir Soehartono menjabat dan Paspampres pada periode 2017 hingga 2018 saat Maijen Soehartono diangkat menjadi Komandan Korps Marinir. Posisinya digantikan oleh Maijen Maruli Simanjuntak pada periode 2018 hingga 2020.
saat Maijen Maruli Simanjuntak menyandang tugas sebagai Pangdam 9 Udayana, posisinya digantikan oleh Maijen Agus Subianto yang menjabat dan Paspampres pada periode 2020 hingga 2021. Tak lupa, salah satu mantan komandan pasukan pengamanan presiden yang juga memiliki jejak karir cemerlang adalah Panglima TNI saat ini, Jenderal Andika Perkasa, yang menjabat dan Paspampres di periode 2014-2016. Selain para mantan dan Paspampres, mantan ajudan Presiden Jokowi, Brigjen TNI Widi Prasetyono juga berkarir moncer. Brigjen Widi yang saat ini menjabat Kasdam 4 di Ponegoro akan segera memimpin Korps Baret Merah sebagai Danjen Komando Pasukan Khusus Kopassus. Panglima TNI telah menunjuk sejumlah posisi strategis perwira tinggi lewat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Wanjakti. Waktunya para jenderal menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang dan perintah presiden sebagai panglima tertinggi bahwa politik negara ialah satu-satunya politik TNI. Friska Clarissa, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.